بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khanabitina auzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-59 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum katakanlah, apa pendapat kalian? Ma anzalallahu lakum min rizqin, apa saja yang Allah turunkan untuk kalian berupa rezeki. Faja'altum minhu haraman wa halalan, kemudian kalian dengan seenaknya mengatakan ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah, apakah Allah memberi izin kepada kalian untuk menetapkan itu? Am 'alallahi taftarun, atau kalian telah mengadakan kedustaan atas nama Allah? Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikina alladzina ibtada'u tahrima akhallallah wa tahlila ma harrama. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin, yakni anwa al-hayawanatil muhallalati allati ja'alaha Allahu rizqan lahum wa rahmatan fi haqqihim. Qul lahum muwabbihan ala hadzal qaulil fasid, Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Wa minal ma'lum anna Allaha lam ya'dzan lahum fa ulima annahum muftarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari tindakan orang-orang musyrik yang dengan seenaknya sendiri mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Katakan, apa pendapat kalian tentang rezeki yang Allah turunkan kepada kalian berupa bermacam-macam hewan yang halal yang Allah jadikan rezeki dan rahmat untuk kalian? Katakan kepada mereka untuk menjelekkan pendapat mereka yang rusak itu. Apakah Allah memberi izin kepada kalian, ataukah kalian mengadakan kedustaan atas nama Allah? Sudah kita ketahui bahwasanya Allah tidak mengizinkan mereka
maka dapat dipastikan bahwasanya mereka itu memang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Naam, barakallahu. Ayat ini ikhwanabitina azakumullah secara global menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan orang-orang kafir Quraisy saat itu ialah mengharamkan binatang ternak sesuka mereka dan menghalalkan sesuka mereka, tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini menegur dan menjelekkan tindakan mereka, bahwa yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faidah. Al-faidatul ula, at-tahlil wat-tahrim haqqullahi ta'ala wahdahu. At-tahlilu wa at-tahrim haqqullahi ta'ala wahdahu. Menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada hak bagi makhluk untuk menetapkannya. Apa yang Allah halalkan berarti halal. Apa yang Allah haramkan berarti haram. Makhluk hanya menerima saja. Mereka tidak berhak menetapkannya. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Tahlilu ma harramallah, tahlilu ma harramallah wa tahrimu ma ahallallah kufrun. Tahlilu ma harramallahu wa tahrimu ma ahallallahu kufrun. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan termasuk kekufuran. Dan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka seenaknya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, terkhusus urusan binatang ternak. Nah, jadi bukan perkara yang remeh. Kalau Allah sudah menetapkan ini halal, kemudian kita bilang haram, atau Allah sudah menetapkan ini haram tapi dibilang halal, nah, sengaja menentang apa yang Allah tetapkan, maka itu termasuk perbuatan kekufuran.
pelakunya terancam kafir. Al-faidatu ats-tsaniyah, al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Al-iftira'u 'ala Allah al-iftira'u 'ala Allah kufran wa minal kabair. Al-iftira'u 'ala Allah kufran wa minal kabair. Berdusta atas nama Allah juga termasuk kekufuran dan termasuk dosa besar. Nah, yang dimaksud berdusta atas nama Allah ialah mereka itu mengatakan ini haram, Allah mengharamkannya padahal halal. Ya. Ini halal. Nah, menurut Islam, padahal Islam apa ini? Mengharamkannya. Itu namanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan ini, padahal Allah melarangnya. Allah melarang ini, padahal Allah apa ini? Memerintahkannya. Mereka berani menggunakan nama Allah untuk berdusta dalam rangka menyelisih aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namanya berdusta atas nama Allah. Ini juga termasuk kekufuran dan termasuk dosa besar. Nah, kemudian ayat berikutnya. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyamah. Apa kira-kira yang disangka oleh orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Kira-kira apa yang mereka sangka pada hari kiamat nanti? Tindakan Allah untuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki keutamaan atas manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi, wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba yaumal qiyamah ayaf'alallahu bihim minan nikali wa yahillu bihim minal iqabi. Qala ta'ala wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Apa kira-kira nasib orang-orang yang berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Apa kira-kira yang akan Allah lakukan terhadap mereka berupa hukuman? Dan kira-kira hukuman apa yang akan menimpa mereka? Allah Ta'ala menegaskan, pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka hitam kelam. Innallaha ladu fadlin 'alan nas katsir wa du ihsanin jazil walakinna aktsaran nasi la yashkurun imma alla yaqumu bi syukriha wa imma ayasta'inu biha ala ma'asihi wa imma ay yuhrimu minha wa yaruddu ma manallahu bi ala ibadihi wa qalilum minhum asyakir alladhi ya'tarifu bin ni'mah wa yusni biha 'ala Allah wa yasta'inu biha 'ala ta'ati wa yastadillu bi hadhihi al-ayah ala anna al-asla fi jam'il at'imah al-khil illa ma warada asy-syar'u bi tahrimih
li'anna Allah anqara 'ala man harrama rizqa alladhi anzalahu li'ibadihi. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang banyak atas manusia, memiliki kebaikan yang banyak, akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai mensyukurinya. Bisa jadi mereka tidak mensyukurinya, bisa jadi mereka menggunakannya untuk berbuat maksiat, bisa jadi mereka mengharamkan rezeki Allah dan mengembalikan apa yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Sedikit dari mereka yang bersyukur, yang mau mengakui nikmat Allah, yang mau memuji Allah dan mau menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Ayat ini juga bisa kita jadikan dalil bahwa hukum asal semua makanan itu halal, kecuali ada dalil dari syariat yang mengharamkannya. Karena dalam ayat ini Allah mengingkari orang yang haramkan rezeki yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Naam. Taib. Fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula. Al-aslu fi jami'il at'imah al-khil illa ma warada syar'u bitahrimihi. Al-aslu fi jami'i al-at'imati al-khillu illa ma warada asy-syar'u bitahrimihi. Al-aslu fi jami'i al-at'imati al-khillu illa ma warada asy-syar'u bitahrimihi. Hukum asal semua makanan itu halal, kecuali ada dalil dari syariat yang mengharamkannya. Nah, jadi gak usah banyak menanyakan apa saja makanan yang halal ya. Hukum asalnya semua makanan, apapun namanya, apapun jenisnya, dari negara mana berasal, hukumnya apa ini? Halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dalam syariat. Nah, ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ada beberapa makanan yang diharamkan, sehingga kita tinggal mempelajari yang diharamkan apa saja, sisanya halal, halalan thayyibah. Nah. Yang pertama, yang diharamkan ialah al-maitah, bangkai, bi anwa'iha, dengan segala jenisnya. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Walaupun masih baru mati, nggak sampai busuk, ya. Dan kalau bangkai kan identik dengan hewan yang sudah membusuk, ya. Nah, setiap hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih secara syariat, hukumnya apa ini? Bangkai. Misalkan sapi, nah, mati karena ditabrak sepeda ontel. Nah, ya. Walaupun baru mati, masih seger, ya, bangkai. Ada kambing naik ke loteng, kemudian terjun payung, nah, mati, pecah kepalanya. Nah, bangkai. Ada ayam tengkar sama temannya, ya, mati, bangkai. Ya, ada santri yang stres,
mukul bebek pakai tongkatnya, mati bebeknya, bangkai. Nah, itu contoh-contoh yang nyata, itu bangkai. Nah. Atau santri praktek bela diri. Nah, barakofikum, onta dicekik, nah, mati, maka bangkai. Ya, baik. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Ilas samak wal jarat. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Ikan itu enggak pakai disembelih, Mas. Nah, kalau kalian beli ikan di pasar masih hidup, langsung dimasukkan ke dalam wajan yang banyak minyak, enggak masalah. Ya, nah. Atau lele, ya, dipukul pakai palu kepalanya, nah, langsung digoreng, nggak masalah, nggak pakai disembelih. Nah, atau belalang, nah, ini digoreng, jadi keripik belalang, halal, nggak pakai disembelih. Selain ikan dan belalang, kalau mati nggak pakai disembelih, bangkai. Apapun sebab kematiannya, ini yang diharamkan. Yang kedua, al-khinzir, babi, bijami ibadani, dengan semua tubuhnya. Jadi dari ujung rambutnya babi sampai ujung kakinya babi, haram. Nah, ada enggak babi yang punya rambut? Nah, ada yang salah dalam memahami Al-Quran. Yang haram itu cuma dagingnya, Mas, babi itu. Nah, selain dagingnya halal. Jawabannya, orang ini enggak paham Al-Quran. Disebut daging babi karena daging itu adalah yang paling bagus dari babi itu. Berarti yang lain yang kualitasnya lebih rendah daripada daging lebih diharamkan lagi. Nah, kalau dijual begitu, yang paling mahal apanya? Kan dagingnya, ya. Nah, itu saja diharamkan. Bagaimana? Yang kualitasnya yang lebih rendah, lebih apa ini? Haram lagi. Yang kedua, penyebutan kata daging dalam masalah babi itu adalah mewakili yang lain. Nah, kalau babi tidak punya daging sama sekali, mati. Ada tengkorak babi. Nah, ya. Jadi itu penting untuk paham. Ada orang yang salah paham. Kemudian yang ketiga, darah yang tertumpah, ad-dam al-mafsuh. Darah yang tertumpah. Yang dimaksud darah yang tertumpah, darah yang memancar. Kalau kalian menyembelih sapi atau kambing, kan ada darah yang memancar. Ya, nah, itu haram. Baik yang encer atau yang beku. Nah, ya, kecuali hati dan limpa, ilal kabid wattihal, kecuali hati dan limpa. Karena hati dan limpa itu sebetulnya adalah bagian dari darah yang menggumpal pada tubuh hewan, tapi enggak memancar. Nah, sehingga hati dan limpa walaupun termasuk jenis darah yang menggumpal, halal. Yang keempat, termasuk yang diharamkan dari makanan itu, ma uhilla li ghairillahi bih, makanan
yang dipersembahkan untuk selain Allah dalam acara ritual khusus atau umum, ya. Misalkan ada orang yang menyembelih kambing dipersembahkan untuk wali yang ada dalam kuburan keramat, supaya hajatnya terpenuhi, maka kambingnya itu haram walaupun baca bismillah ketika menyembelih, tapi ini dipersembahkan untuk wali yang mati di kuburan itu. Atau menyembelih ayam dipersembahkan untuk tumbal jin, untuk ilmu kekebalan atau kekuatan, ya. Nah. Atau kerbau yang dilempar ke laut selatan untuk tumbal penghuni pantai selatan, ya. Jin Nyi Loro Kidul, ya. Enggak boleh. Atau berupa makanan yang dipakai untuk tumbal sesajen, ya. Misalkan orang-orang Hindu Bali, ya, ngasih makan berhala-berhalanya yang depan rumah itu. Ini berhala sarapannya, ya. Nah, sebelum memuji-mujinya, ya, nah, nggak boleh dimakan. Walaupun itu nasi keramu atau nasi uduk, ya, nggak boleh. Atau para petani, ini petani, ya, supaya panen mereka memberi sesajen atau tumbal kepada jin penunggu sawah yang bernama Dewi Sri. Kasih tumpeng, opor ayam, haram dimakan, ya. Termasuk yang diharamkan, barakallahu ialah hewan yang di situ dibacakan nama selain Allah. Nah, dan tidak membaca nama Allah atau bismillah, nyembelih langsung aja, dia nggak lupa, nggak apa, langsung sembelih, mampus, haram. Nggak baca bismillah. Atau mengucapkan nama selain Allah, ya, dengan nama Isa Al-Masih, dengan nama Mbah Priok, wah, itu, atau dengan nama siapa, itu haram, ya. Termasuk yang diharamkan, barakallahu fikum, adalah ma umira fi qatlih, yang diperintah untuk membunuhnya. Binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Ma umira bi qatlih. Nah, seperti tikus, ular, ya. Nah, ini enggak boleh makan tikus. Enggak boleh makan apa ini? Ular. Karena diperintah untuk apa ini? Dibunuh. Baik. Tadi yang benar adam mahsuh atau masfuh. Yang benar adam masfuh. Nah, ya, salah baca. Masfuh yang tertumpah. Nah. Baik, yang berikutnya termasuk yang diharamkan, barakallahu fikum, ma nuhiya an qatli, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Enggak boleh. Kalau dibunuh enggak boleh. Ya, kalau sembelih kan enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, sembelih itu berarti membunuhnya. Nah. Kalau disembelih enggak boleh, dibunuh enggak boleh. Kalau dimakan enggak apa-apa, Pak Ustaz. Ya, naam, kalau kamu makan tambah mati. Binatangnya, ya. Nah, enggak boleh. Nah,
Seperti apa ini? Kodok. Al-difda. Kata atau kodok. Nggak boleh. An-namlah. Semut. An-nakhlah. Tawon. Nggak boleh. Kemudian termasuk yang diharamkan ialah kullu dhinabin minas siba, binatang buas yang bertaring. Jadi harus ada dua sifatnya, ya, buas dan bertaring. Kullu dhinabin minas sibai. Seperti apa ini? Macan, harimau, kucing, anjing, serigala, monyet, beruang, orang hutan. Apalagi itu? Buas dan bertaring. Buaya darat. Ketawa kenapa? Nah, kalau buaya yang memang asalnya laut dan memang buaya laut, ada yang mengatakan halal karena semua yang di laut itu halal. Nah, bangkai-bangkainya. Nah, buaya darat, berarti memang buaya ini dari rawa-rawa atau yang dari darat, ya. Nah, buaya darat. Karena buas dan bertaring. Paham ya? Kemudian yang termasuk yang diharamkan ialah kullu di mihlabin minat toir. Burung buas yang berkuku tajam. Kullu di mihlabin minat toir, ya, setiap burung buas yang berkuku tajam. Seperti apa ini? Garuda, gagak, elang, rajawali, ya, burung hantu. Taib. Haram semua. Kalau hewan itu tidak buas, walaupun berkuku tajam, halal. Seperti apa itu? Ayam. Nah, ini saya sampaikan karena ada yang nggak paham syariat tapi merasa paham syariat, katanya ayam haram. Kenapa? Berkuku tajam. Bebek tajam mana kukunya? Ya, ayam, bebek punya kukunya tajam itu, ya. Nah, burung kukunya tajam. Nah, haram semua. Itu salah. Yang benar ialah harus ada sifat buasnya. Kalau tidak buas, maka walaupun berkuku tajam halal. Ya. Atau kalau enggak buas tapi bertaring, halal. Baik. Apa itu? Ya binatang-binatang yang lain, ya. Nah, yang tidak pernah kita lihat di sekitar Sidayu. Ya, nah. Kalau pengen tahu, lihat di kebun binatang. Ada yang enggak puas tapi bertaring. Kalau gigit sakit, nah halal tapi. Perfect. Atau mungkin kalau kambing keluar taringnya, tetap halal karena sifatnya tidak puas. Paham ya?
Taib, ya sudah. Apalagi? Ada yang bisa menambahkan itu? Yang diharamkan? Taib, kalau masih ada yang kurang, tolong dilengkapi ya. Selain itu Pak, dia halal. Sehingga enggak usah pakai tanya terlalu banyak nama-nama binatang atau makanan yang ada. Semuanya halal. Jika tidak ada nas yang mengharamkannya. Taib, barakallahu. Ini ada yang memberi tambahan. Nah, sebetulnya ini yang pertama, tapi disebutkan yang terakhir, yakni al-khabith minal hayawanat. Binatang-binatang yang menjijikkan. Nah, seperti serangga-serangga, ya, dan yang semisalnya. Taib, barakallahu, termasuk yang diharamkan berdasarkan nas. Kemudian selanjutnya al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. An-nikalu wal iqabu. An-nikalu wal iqabu. Yaumal qiyamah. Liman iftara 'ala Allahil kadhiba. An-nikalu wal iqabu yaumal qiyamah liman iftara 'ala Allahi al-kadhiba. Siksaan dan hukuman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, mereka-mereka yang di dunia berdusta atas nama Allah, maka ketika dibangkitkan dari alam kubur, kelihatan tandanya. Wajah-wajah mereka hitam kelam, lebih hitam daripada arang. Nah, wal iyadu billah. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah-wajah mereka hitam kelam. Ya. Walaupun dulu ketika di dunia dia adalah bule putih, ya, kulitnya putih, tapi kalau menjadi orang yang mendustakan atas nama Allah atau berdusta atas nama Allah dan mati dalam keadaan seperti itu, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah-wajah mereka hitam kelam. Nah, al-faidatu as-sadisah. Aktsarun nasi la yashkurun. Aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Ada yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau mengucapkan alhamdulillah, tidak mau mengakui itu ialah nikmat dari Allah. Ada yang menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, baik. Barakallahu. Wallahu taala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.